Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitra dari kelas TIM 2102 pelajaran mikroprosesor. Berikut penjelasan saya dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6, mulai dari sejarah mikroprosesor hingga ke CPU scheduling. CPU itu terdiri dari IC, integrated circuit, dan IC itu di dalam IC terdapat transistor. Jadi kita mulai dari transistor. Transistor ditemukan 1926 oleh Julius Edgar Lilienfeld dan dibuat perangkat kerja pertamanya di tahun 1947. Lalu transistor yang dipakai di dalam CPU yaitu MOSFET. MOSFET ditemukan tahun 1959 dan didemonstrasikan di tahun 1960. IC juga pertama kali diusulkan itu di bulan Juli tahun 1958 dan dibuat produknya yang bekerja pertama kali itu tanggal 12 bulan 9 tahun 1958. IC yang digunakan di dalam CPU, di dalam IC tersebut itu terdapat MOSFET. Nah, di dalam IC itu terdapat transistor atau MOSFET tadi, dan jumlahnya itu ada di IC itu diklasifikasikan berdasarkan banyaknya jumlah transistor yang ada di dalamnya, yaitu ada 5: small, medium, large, very large, dan ultra large. Yang small 1-10 transistor, yang medium 10-500 transistor, yang large 500-20.000, yang very large 20.000 sampai 1 juta, yang ultra large itu lebih besar dari 1 juta transistor. Penerapan MOS yang berbentuk large scale ini untuk komputasi adalah dasar utama dari mikroprosesor, karena para insinyur mulai mengenal bahwa prosesor komputer yang lengkap dapat dimuat dalam satu chip MOS LSI. Hal ini menyebabkan penemuan mikroprosesor dan mikrocontroller pada awal 1970. Mikroprosesor adalah prosesor komputer di mana ALU dan CU disertakan dalam satu sirkuit terintegrasi. Generasi pertamanya yaitu 4 bit. Di sini masih kecil, clock rate-nya juga kecil, 750 kHz. Lebar datanya juga cuma 4 bit. Instruksinya cuma 46. Ini dikelompokkan ke dalam large scale integration karena lebih dari 500, lebih dari 500 dan kurang dari 20.000. Angkanya yang bisa ditampung dalam mikroprosesor itu sangat kecil, 2^4 atau sekitar 16 digit. 16 angkanya 16, 0 sampai 15. Jadi ini belum bisa untuk aritmatika, cuma bisa untuk pembuatan aplikasi pengendalian perangkat atau driver. Generasi kedua 8 bit yaitu 808 dan langsung diikuti oleh 8080 yang juga 8 bit. Ini ukuran wordnya 8 bit, berarti 2^8, angkanya bisa ditampung ada 256 total, berarti 0 hingga 255. Ini juga belum bisa pakai untuk aritmatika. Untuk pembuatan aplikasi driver bisa, pengendalian perangkat ya, bukan driver supir, tapi pengendalian perangkat. Sini kita lihat ada Zilog 8 bit. Zilog ini nanti ada kita pakai simulator di pertemuan 4. Di generasi ketiga ada 16 bit.
datanya 16 bit, kisaran angkanya itu 65536. Ini ya, dari 0 sampai 65535 itu 65536. Oke. Ini udah bisa pakai aritmatika, udah populer juga, dan bisa juga dipakai untuk driver, aplikasi kontrol perangkat, data driver. Ini generasi keempat 32, yaitu Intel juga, Intel 80386. Di sini angkanya udah cukup besar, sampai sekarang ini masih dipakai ya, 32 bit ya. 32 bit itu angkanya dia sekitar 4,2 miliar. Dan di sini juga udah dikembangkan lagi pakai floating point. Aritmatikanya udah bagus dan udah bisa dipakai kayak sekarang inilah untuk banyak hal. Udah leluasa. Di sini juga Intel mengganti nama prosesor yang selanjutnya keluar, yaitu 80586 menjadi Pentium. Ini Pentium 4 dirilis tahun 2000, transistornya ada 42 juta. Dan berarti dia di dalam ultra large integration. Clocknya 1,5 GHz, lumayan. Instruksinya itu 1,5 juta instruksi per detik. Oke. Generasi kelima 64 bit, ini yang paling tinggi sekarang, belum ada, saya dengar ada 128. Ini dari tahun 1995, prosesor 64 bit. Oke. Masuk ke arsitektur prosesor. Arsitektur adalah abstrak ya, abstrak yang menggambarkan fungsionalitas, organisasi, dan implementasi sistem komputer. Di arsitektur komputer ini terdapat 3 subkategori utama ya, yaitu instruction set arsitektur, mikroarsitektur, dan desain sistem. Oke, kita masuk ke ISA. ISA secara umum mendefinisikan instruksi atau kode mesin yang didukung, tipe data yang didukung, register, dan dukungan perangkat keras untuk mengelola memori utama, fitur dasar, model input-output, dan lain-lain. Oke, instruksi mesin adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan untuk mengontrol CPU komputer. Tiap instruksi ini sangat spesifik ya fungsinya, yaitu kalau load ya memang load, store dia nge-store ke memori, terus jam dan lain sebagainya. Instruksi pada mesin menurut definisi adalah level terendah dari detail pemrograman yang terlihat oleh programmer. Tapi secara internal banyak prosesor menggunakan microcode atau mengoptimalkan dan mengubah instruksi mesinnya menjadi rangkaian microops. Jadi yang bisa nampak sama programmer itu cuma machine code yang paling rendah. Machine code ini berarti assembly, bahasa assembly. Oke, microcode sama microops ini nanti ada hubungannya dengan klasifikasi ISA. Oke, sini ada register. Register adalah lokasi memori yang ada dalam prosesor. Gunanya adalah untuk menyimpan data yang akan diproses oleh unit-unit proses yang ada dalam prosesor. Oke. Klasifikasi ISA ada 2 berdasarkan kompleksitasnya, yaitu Complex Instruction Set Komputer dan Reduced Instruction Set Komputer. Kalau di kompleks, satu instruksi tadi dia bisa melakukan banyak operasi tingkat rendah. Seperti kalau dia misalnya instruksinya add, di dalam add itu dia juga udah sekaligus memindahkan data-datanya dari register ke memori, dari memori ke register, dan sebaliknya. Sementara di reduce itu memang dia 1:1. Jadi kalau memang fungsinya dia cuma add, ya udah dia cuma add doang. Kalau untuk fungsi-fungsi lainnya dia 1:1. Jadi 1
satu dalam satu waktu fungsinya. Oke, hubungannya ini dengan microcode ini tadi, saya ada baca kalau di CISC itu dia sangat kompleks, jadinya untuk membuat instruksinya yang kompleks tadi sangat susah untuk setiap pembuatan CPU. Jadi mereka menggunakan microcode. Microcode ini merupakan fungsi, dia kayak fungsi ya, kalau di bahasa pemrograman dia kayak fungsi, jadi disimpan di dalam ROM. Jadi nanti prosesor manggil fungsi itu, microcode ini dia nanti jalanin fungsinya satu-satu jadi operasi-operasi tertentu. Nah, di microcode ini juga nanti dia dikembangin menjadi microops. Jadi setelah dari microcode menjadi microops ini nanti dia lebih hampir mirip seperti RISC. Jadi satu dipecah-pecah oleh decoder kalau saya nggak salah namanya. Dari fungsi yang banyak tadi, yang satu fungsi bisa banyak fungsi dasar, dipecah satu fungsi itu menjadi fungsi-fungsi dasar, jadilah itu dia microops tadi. Oke. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah sirkuit elektronik yang mengeksekusi instruksi yang terdiri dari program. Struktur CPU ada CPU, ALU, AGU atau ASU SCU, ada MMU, case, modul pengatur tegangan, dan lain-lain. MMU ini nggak semua ada, dia kayaknya cuma di komputer sih, karena nggak semua perangkat yang pakai CPU itu pakai memori juga. Oke, CPU adalah unit pemrosesan dari komputer. CPU biasanya dia pecahin instruksi tadi, jadi dipecahin ini bagian ini instruksinya dilarikan kemana, misalnya dia masuk ke ALU ya masuk ke ALU gitu, kalau data dia masuk ke register gitulah kira-kira. Oke. Kalau dia misalnya untuk output ya dimasukin ke bus yang untuk output. Kalau ALU dia fungsinya untuk semua aritmatika, semua logika di situ diproses. Oke, di komputer juga ada case. Case ini baru ya, karena dulu belum ada case juga. Case ini gunanya untuk menyimpan data. Ini data diambil dari memori. Karena karena dari CPU ke memori itu beda frekuensinya, lebih cepat di prosesor. Jadi kadang ngambil ke memori itu lambat. Karena lambat diciptakan case tadi. Jadi data yang diambil dari memori, kalau dia sering diambil, dia bakalan disimpan di cache. Di cache ini ada di dalam komputer, beda sama register ya. Register untuk data yang memang betul-betul mau dioperasikan. Tapi kalau cache ini dia sering dipakai dan sering diambil dari memori, dia nggak ambil dari memori lagi, dia simpannya di cache saja. Oke. Cache bisa simpan instruksi juga, tapi itu dia spesifik ya. Cache-nya independen. Kalau ada instruksi ya cache instruksi, kalau cache data ya cache data. Dan juga ada hierarkinya nih, ada L1, L2, L3, L4 kalau di Intel. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau beli laptop tuh ada L1, nah inilah dia hierarkinya. Oke. Operasi dasar CPU yaitu hampir semua dia pakai fetch, decode, dan execute. Nah, dan semuanya ini dikenal sebagai instruction cycle. Fetch itu ngambil instruksi dari memori, decode itu ya instruksi tadi diambil dari memori, terus ditentuin apa yang akan dilakukan oleh CPU. Dan di decode ini nanti di dalam prosesor juga ada decoder instruksi. Nah, dia nanti menentukan dimasukin kemana nih
ini siapa yang perlu dia masuk ke register, atau masuk ke ALU atau masuk ke sini gitu. Oke. Execute ya otomatis ya seperti yang jawabannya. Instruksi tadi dieksekusi, gimana dilakuin itu. Oke. Selanjutnya masuk bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, dan korespondensinya antara dengan ISA tadi itu 1:1. Jadi secara nggak langsung bahasa assembly ini ya merupakan ISA itu sendiri. Oke. Tapi di ISA ini bukan hanya instruksi ya yang bisa di mapping lah, kalau dibilang mapping. Bukan hanya instruksi aja, tapi konstanta bisa juga, labelnya juga bisa, registernya juga bisa, lokasi addressnya juga bisa. Jadi bahasa assembly itu memudahkan, lebih ke, memang sih belum bisa terbaca kali, tapi lebih mudah lah daripada kita harus baca 101010. Oke. Assembly itu tergantung pada mesinnya. Jadi setiap bahasa assembly itu spesifik untuk arsitektur suatu komputer. Jadi bisa jadi komputer ini sama komputer yang sana itu beda bahasa assembly-nya. Tergantung si produsen mesinnya gimana. Oke. Bahasa assembly dia di mapping menggunakan mnemonics. Mnemonics itu ya contohnya add, terus AH itu kan map dari AH itu register, move itu instruksi. Berarti dia move ini mappingnya ke instruksi 100001 yang bagian untuk ngeload gitu kira-kira. Oke. Terus opcode. Opcode adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Itu tadi yang add, kalau memang add ya add gitu. Tapi dia di bagian paling rendahnya nanti ya, bagian low levelnya lagi. Oke, kalau operan adalah objek yang dioperasikan. Oke, sebagai contohnya di bawah sini ada instruksi dari prosesor arsitektur x86. Di sini terdapat kode biner 10110, itu yang ini. Ini dia nandain kalau ini dia untuk move, dan yang ini untuk move, dan ini penanda register AL. Jadi ini sisanya ini adalah datanya. Jadi maksudnya di sini adalah pindahkan data ini ke register ini, register AL. Kayak gini kan susah bacanya, makanya ada bahasa assembly. Nih, ini di hexadesimalkan, tapi pun masih susah juga dibaca. Terus di move kan, bukan di move, dibuatlah mnemonicnya yaitu move. Move ini disediain oleh arsitektur keluarga arsitektur 8086 atau kita bisa biasa dengar X86. Di move ini ada, ini udah benar, ini dia move AL 61H. 61H berarti 61 dalam hexadesimal. Kalau kita desimalkan berarti 97. Oke. Langsung kita sudah masuk ke sebenarnya kita mau ke Z80 dan EMU 808 ya. Kita masuk ke Z80 dulu. Oke, kita buka aplikasi Z80. Oke, inilah tampilan aplikasinya. Ini main register, ini main registernya juga. Terus kalau kita mau coding di bahasa assembly-nya, kita buka tools, terus ada assembler. Assembler ini filenya ya, assembler ini filenya. Terus kita bisa juga simulation log viewer, bisa buka juga.
Oke, sini kita buat file baru atau kita jalanin aja. Di sini ini maksudnya masukkan angka 41 dan heksadesimal ke dalam register A. Register A di sini ini ya. Ini sekarang nilainya FF. Halt, kita hentikan eksekusinya, lalu kita end programnya. Oke, coba kita tes. Tekan simulation, terus tekan start. Oke, ini udah masuk ya heksadesimal tadi ke dalam register A. Oke, terus kita masuk ke EMU 8086. Ya hampir mirip ya sama itu, cuma tadi Z80 kan pakai 8 bit ya. Kalau 8086 di sini ini dia arsitektur 8086. Dia nggak ada perintah LD, dia pakai perintah move. Oke, coba kita tes saja. Oke, kita oke kan. Gini cara emulasinya. Kita move AH 02H, terus kita interrupt 21H. Kita move dulu ke DL ya, move DL huruf A itu 61 maksudnya 61H, interrupt 21 terus interrupt 21H terus interrupt 20H. Coba kita emulate, mudah-mudahan bisa langsung. Oke. A kecil ini dia. Oke, kita ulangin, coba tahu kurang jelas. Move AH berarti pindahkan 02 heksadesimal ke dalam register AH, terus pindahkan 61H ke dalam register DL, terus interrupt 21H. Ini kalau saya baca, kalau nggak salah saya, kalau AH isinya 02H, kalau dia di interrupt 21H, dia bahkan mengalihkan prosesnya ke output device. Jadi apapun yang ada di dalam register DL, dia bakalan ditampilkan ke konsol. Kalau nggak salah saya gitu baca kemarin. Jadi kalau kita emulasi terus kita run, maka dia akan muncul di konsol. RINT20H tadi itu maksudnya end program. Oke, itu sekilas untuk EMU 8086. Kita balik lagi ke slide, yaitu penjawalan proses. Penjawalan proses itu biar diadakan biar supaya membuat sistemnya lebih efisien, lebih cepat, dan lebih adil. Berikut adalah terminologinya. Arrival time, waktu dimana proses tiba. Completion time, waktu selesai eksekusi. Burst time, waktu yang dibutuhkan untuk proses. Waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk memakai CPU-nya. Berapa lama yang dipakai waktunya untuk mengeksekusi suatu proses tersebut. Oke, turnaround time berarti perbedaan waktu antara completion dengan arrival. Waiting time, perbedaan antara turnaround time dan burst time. Oke. Di penjadwalan CPU ada preemptive dan non preemptive. Kalau saya bilang bahasa sayanya, preemptive itu dia boleh ganti kalau ada sesuatu yang lebih diprioritaskan. Sebagai contohnya, kalau di round robin, prioritasnya itu di quantum time-nya. Jadi kalau quantum time-nya 2, satu proses nggak boleh pakai lebih dari 2 satuan waktu, itulah waktunya. Jadi harus bagi sama rata semua. Gitu.
Jadi proses yang jalan sekarang meskipun dia masih di tengah-tengah perjalanan, kalau udah sampai waktunya di quantum time-nya 2, udah dia harus berhenti, dia harus kasih CPU-nya ke proses yang lain. Oke, kalau di non preemptive ini dia bakalan pakai CPU-nya sampai proses itu yang benar-benar selesai. Oke. Contoh dari preemptive itu ada round robin, shortest remaining time first, priority, dan lain sebagainya. Oke. Di non preemptive ada first come first serve, ada shortest job first, priority juga ada tapi versi non preemptive-nya. Oke. Berikut saya sertakan gambar dan source-nya. Oke, contohnya untuk ini ada rumus turnaround time itu completion time dikurang arrival time. Waiting time itu turnaround time dikurang burst time. Average waiting time itu totalnya semua dibagi banyaknya proses. Oke, ini ada contoh soal. Kita pakai contoh soal ini untuk menyelesaikan FS yang sekarang ini. Oke, arrival time-nya 0, berarti gak ada waktu tunggu untuk P1, jadi waiting time-nya 0. Oke. Untuk P2, karena proses P1 mesti ada waktu 4 second, milisecond, jadi dia waiting time-nya dari 4 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena dia waktu sampainya di 1 milisecond, jadi dia bukan dari 0. Kalau dia ini dari 0, jadi dia waktu tunggunya 4 kurang 1, 3. Sama ini juga gitu. 7. Kenapa 7? Karena di P1 dan P2 harus diselesaikan dulu baru dia boleh masuk. Jadi 7 dikurang 2, waktu sampainya 2. 7 dikurang 2 berarti 5 waktunya menunggu. Nah, di P4 dia berarti waktu tunggunya ada 78, tapi dia masuknya di 3, jadi 8 dikurang 3, 5, waktu tunggunya 5. Kalau di P5 dia waktu tunggunya adalah 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2, berarti 4, 7, 8, 10. Karena arrival time-nya di 4, jadi kita kurangin 4, jadi 10 dikurang 4, 6. Average-nya gini, 3,8 milisecond. Kalau Gantt chart-nya kita lihat seperti ini, 0, 4, 7, 8, 10, 15. Oke, ini adalah untuk FCFS. Saya udah buat juga kalau untuk apa namanya ini, round robin. Kalau untuk round robin pakai quantum time-nya 4, berarti kalau dia inisialnya 2, kalau dia quantum time-nya 2, berarti ini jadi 2 milisecond, ya kan? Karena dikurangi 2, masuklah dia dalam queue. Masuk dalam queue sini. Sinilah saya buat ya, Pak. Oke. Terus masuk yang ke sini, P2. Oh, tunggu dulu. Kita enaknya buat di sini aja. P1. Oke. P1 sisanya 2. Ini udah 4 dikurang 2 karena quantum time-nya dia cuma 2, jadi 4 dikurang 2, 2. Terus ini jadi 1 milisecond. Berarti di sini P2, di sini P1. Ini karena quantum time-nya lebih besar, jadi dia cuma perlu waktu 1 milisecond, jadi ini 0 ms, jadi dia nggak masuk ke dalam sini. Terus dia masuk ke P4. P4 burst time-nya juga 2, jadi dia langsung habis, nggak masuk ke dalam queue. Ini dia jadi tinggal 3 milisecond. Terus kita masukkan dia ke sini, P3. Cancel. P2, P1. Oke, karena ini proses sudah habis di sini, kita ini ada ready antrian ready.
Jadi kita masukkan lagi ke P1 quantum time-nya sisa 2, berarti ini 2 dikurang 2 habis 0 milisecond. Kita hapus dia dari Q karena udah selesai. Burst time-nya 0 lagi jadinya. Kalau di P2 kita P2 selanjutnya ini di sini, karena P2 di antrian paling selanjutnya, karena burst time-nya 1 ya udah habis dia, jadinya tinggal 0 karena quantum time-nya 2 milisecond. Selesai, ini jadi habis juga. Sisanya tinggal P3 dikurangin quantum time 2 berarti tinggal 1 milisecond. Oke, masukkan dia ke dalam antrian P3 masih ada, berarti karena tinggal 1 ya udah langsung habis antriannya sudah habis juga, udah selesai, terbagi rata semuanya. Jadi kalau nggak saya buat dulu gancatnya. Pertama dia P1 dulu, P2, P3, P4, P5. Ini cukup panjang sih. Jadi saya kasih gambarnya aja nanti di screenshot di deskripsi, karena YouTube juga kasih waktu nggak lama. Oke, berikut referensi dari saya, Pak. Ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.